Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kelas 8 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab kedua, kita akan belajar masih di infak di jalan Allah. Di sini kita akan mempelajari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Mari menghafal tarjam tiap-tiap ayat. Nah, di sini diketahui bahwa ayat 15 fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, pada ayat 15 ini sesungguhnya bahwa pada saat Allah meluaskan dalam hal rezeki kepada manusia, itu semata-mata hanya untuk mengujinya melalui rezeki itu. Dan jangan sampai manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah untuk dirinya. Anggapan yang demikian adalah tidak benar. Namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Semua apa yang manusia dapatkan akan dimintai tanggung jawab saat di yaumul hisab yang akan datang. Nah, itu. Kemudian ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, ayat 16 ini berbanding terbalik dengan 15. Yang tadi 15 dikatakan bahwa jika manusia diberi rezeki yang banyak, bukan berarti Allah memuliakannya, tetapi itu adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah atau ujian dari Allah. Nah, sedangkan ayat 16, kalau manusia diberi rezeki yang sedikit atau yang sempit, itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah dan mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah. Nah, sama dengan ayat yang sebelumnya tadi, yaitu Allah menguji manusia dari berbagai aspek. Menguji manusia dengan aspek rezeki yang melimpah atau menguji manusia dalam aspek rezeki yang sempit. Nah, itu. Namun di situ kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ayat 17 dikatakan la balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Di ayat yang ke-17 ini maksudnya bukan seperti yang diduga manusia baik dalam keadaan mendapat lapang rezekinya ataupun sempit rezekinya. Karena Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapapun yang Allah sukai dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Dan demikian juga Allah berkuasa menyempitkan rezeki kepada orang yang disukainya dan juga terhadap orang yang tidak disukainya. Dalam dua sisi ini manusia akan diuji sejauh mana ketaatan kepada Allah. Dalam dua keadaan tersebut, apabila manusia diberi rezeki, hendaknya manusia itu bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya itu, dan apabila mendapat kesulitan, hendaknya ia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kita sebenarnya untuk memuliakan anak yatim. Kalau dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuhnya dengan baik,
Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan tidak baik atau jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang terakhir adalah ayat 18. Wala taqudduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang yatim atau orang miskin. Dan Allah memerintahkan pada manusia untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Artinya jika kita diberi kelapangan rezekinya, ya kita bersyukur, ya menyantunin anak yatim, memberikan sedekah pada orang miskin. Tetapi kalau kita diberi kesempitan rezekinya, kita disuruh bersabar kepada Allah. Nah, di sini artinya adalah bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang ibu sayangi, semoga selalu dalam lindungan Allah dan COVID-19 ini semoga segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa kembali tatap muka, bersendah gurau, bercanda, menjelaskan materi dengan bersama-sama, saling tanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.